Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian beserta keluarga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan agar kita selalu terjaga dari virus COVID-19 yang saat ini masih menjadi pandemi. Sebelum Bapak lanjutkan, jika kalian berkenan, silakan tekan tombol subscribe. Terima kasih. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia, sekarang tepatnya di negara Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Kala itu, kerajaan Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Raja Namrud bin Kan'an bin Kush. Babilonia adalah negeri yang kaya, rakyatnya hidup makmur. Namun, mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Babilonia justru menyembah berhala. Kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Nabi Ibrahim dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengannya. Ayah Nabi Ibrahim ahli dalam memahat patung. Patung-patung inilah yang dijual kepada penduduk Babilonia untuk dijadikan sesembahan. Ayah Nabi Ibrahim menyuruh Ibrahim untuk menjual patung-patung itu. Tapi berkat bimbingan Allah, Ibrahim dengan halus menolak perintah ayahnya. Menurut Ibrahim, kebiasaan penduduk Babilonia, termasuk ayahnya sendiri, adalah hal yang keliru. Menyadarkan penduduk Babilonia kembali ke jalan yang benar adalah menyadarkan atas kelemahan patung sebagai sesembahan, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang berhak disembah. Dialah pencipta alam semesta beserta isinya, sedangkan patung-patung itu tidak dapat membela, bahkan tidak membela dirinya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan yang sebenarnya. Masyarakat Babilonia sudah lama sebagai penyembah bintang-bintang dan patung-patung. Ibrahim terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Ketika malam telah gelap, Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Kemudian dia sempat berpikir bahwa bintang itulah Tuhannya. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia kemudian berkata, "Inilah Tuhanku." Setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata lagi, "Inilah Tuhanku yang sesungguhnya. Ini yang lebih besar." Namun matahari itu kemudian terbenam. Lalu dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb
yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Inilah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim dalam menolak agama yang dipercaya kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaannya. Ya Allah, lihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Demikian suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Keinginan itu pun dikabulkan oleh Allah. Allah menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam menangkap 4 ekor burung. Setiap burung diberi tanda. Selanjutnya burung itu dicincang. Bagian-bagian dicampur satu sama lain. Potongan tubuh ke-4 burung itu dibawa, lalu diletakkan di puncak 4 buah bukit. Ke-4 bukit itu letaknya berjauhan satu sama lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil burung-burung itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, burung-burung itu hidup kembali. Semuanya utuh seperti sedia kala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tak ada yang sanggup menghalangi kehendaknya. Hanya dengan kata kun, jadilah, maka yang dikehendakinya pasti terbukti. Allah Maha Kuasa menghidupkan yang mati sangatlah mudah baginya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah melihatnya sendiri. Hatinya semakin mantap, keyakinannya pun semakin kuat, dan keimanannya semakin hebat. Berdakwah kepada ayahnya. Azar tidak hanya pembuat patung, tetapi ia juga penyembah patung. Sebelum berdakwah kepada penduduk Babilonia, Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyadarkan dulu ayahnya. Berdakwah kepada ayahnya tidaklah mudah, karena ayahnya tetap bersikukuh dengan keyakinannya. Usaha Nabi Ibrahim alaihissalam sudah maksimal, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Sebagai anak, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat ingin menyelamatkan ayahnya. Sikap ayahnya yang menolak ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membuat Nabi Ibrahim larut dalam kesedihan. Sikapnya tetap teguh untuk menyebarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Namrud yang zalim. Raja Namrud memerintah dengan sangat kejam. Semua orang harus taat, tidak boleh melawannya. Bila ada yang berani melawan, nyawa taruhannya. Rakyat hidup bagaikan budak. Keadaan itu tidak membuat Namrud puas. Ia merasa dirinya layak disembah. Ia ingin dipertuhankan. Ia berpikir, rakyat pasti mau menyembahnya. Patung-patung yang tak bernyawa saja disembah, apalagi raja yang sangat berkuasa. Demikian fikirnya. Menunjukkan kelemahan patung. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah tak kenal lelah. Tetapi penduduk Babilonia menolak keras. Mereka tetap pada keyakinannya menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kehilangan akal. Ada rencana lain. Barangkali penduduk Babilonia memerlukan bukti. Orang-orang Babilonia mempunyai suatu tradisi, yaitu setiap tahun mereka pergi meninggalkan negerinya. Sewaktu Raja Namrud dan kaumnya meninggalkan negeri, kampung mereka ditinggalkan kosong. Kesempatan itu pun dipergunakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan kaumnya. Dengan kapak yang telah dipersiapkan,
mulailah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung itu satu persatu. Hanya satu patung yang paling besar yang tidak dihancurkan. Lalu, kapak yang dipergunakan menghancurkan patung-patung itu dikalungkan di leher patung yang paling besar tadi. Akibat perbuatan Ibrahim. Ketika Raja Namrud dan kaumnya datang ke pusat pemujaan, betapa terkejutnya mereka semua, karena patung-patung sesembahan mereka hancur. Maka tak pelak lagi, Ibrahimlah yang dituduh. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dipanggil dan diadili. Raja Namrud bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, "Apakah engkau yang menghancurkan patung-patung sesembahan kami?" Aku berpikir barangkali berhala besar itulah yang melakukannya. Bukankah kapak yang ada di lehernya yang membuktikan perbuatannya? Kata Nabi Ibrahim. Mana mungkin berhala bisa berbuat seperti itu? Kata Raja Namrud. Kalau begitu, mengapa engkau sembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Kata Ibrahim. Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, orang-orang yang menyaksikan banyak yang sadar. Selama ini mereka telah menyembah patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Melihat keadaan demikian, Raja Namrud semakin murka. Raja Namrud akhirnya memutuskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam harus dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Setelah kayu bakar dikumpulkan, Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan dilempar dengan alat pelontar yang membara. Api menjalar mendekati Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi ia tetap tenang. Hatinya bertawakal. Ia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan membiarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menolong orang yang berjuang di jalannya. Ketika api menyala semakin besar, Raja Namrud dan pengikutnya tertawa riang. Mereka menyangka bahwa Ibrahim telah hancur menjadi abu. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka melihat keajaiban yang tidak disangka-sangka. Setelah api padam, Nabi Ibrahim alaihissalam tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran api dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, demikianlah anak-anakku yang soleh dan solehah, sekilas kisah tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga bisa menjadi pelajaran dan ibroh untuk kehidupan kita yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.